Baik, kita bertemu lagi pada video yang kedua. Setelah video yang pertama tadi yang pertama itu isinya cuma ngobrol-ngobrol aja, hanya untuk mengantarkan kalian saja kepada materi struktur kayu. Sekarang kita coba pada pertemuan yang kedua ini kita coba untuk aplikatif pada pemanfaatan kayu untuk struktur bangunan. Kita coba saja dulu, kita coba lihat aplikasikan struktur kayu ini pada bangunan rumah tinggal. Kenapa dipilih rumah tinggal? Ya tentunya kalau rumah tinggal ini kebutuhan kayunya terukur gitu ya, artinya tidak terlalu banyak. Bandingkan kalau bikin gudang, kalau bikin gudang itu biasanya membutuhkan lebar, sehingga kuda-kudanya itu sudah nggak mampu lagi pakai struktur kayu, dia pasti sudah menggunakan struktur baja. Kemudian kalau pada tingkat digunakan untuk perkantoran maupun sekolah atau yang lain juga dia akan terbatas karena dimensi kayu tidak bisa digunakan yang besar-besar sekali. Nah itulah, maka sekarang kalau untuk struktur kayu itu benar-benar penggunaannya sangat terbatas. Baik ya, saya coba gambarkan sebuah rumah sederhana dengan menggunakan struktur kayu. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, kita akan sulit sekarang kalau kita secara umum melihat kayu itu mau dipakai di mana saja ya. Kalau kita tahu ini adalah struktur fondasi. Kemudian kita tahu ini ada kolom. Sini juga ada kolom. Kemudian di sini ada, kita kenal, kalian sering menyebutnya sebagai slope. Ini balok. Dan ini juga ring balok. Nah, kemudian kita bisa gunakan ini sebagai kuda. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau untuk pondasi, bisa nggak? Nah, ini pertanyaan. Bahkan untuk struktur baja pun sangat jarang pondasi menggunakan struktur baja. Maka pondasi itu cenderungan menggunakan beton. Nah, kemudian di atas pondasi ini baru kemudian kita bisa manfaatkan dia untuk penggunaan struktur kayu. Maka yang dapat kita gunakan untuk struktur kayu apa saja? Di antaranya yaitu kolom, kita gunakan sebagai kayu, slope balok juga kita bisa gunakan kayu, termasuk ring balok kita gunakan kayu ya. Jadi cenderung kayu itu agak terbatas kita gunakan sebagai pondasi, bahkan cenderung tidak ada. Begitu juga dengan baja. Cenderungan paling gampang itu pondasi menggunakan struktur beton. Nah, kuda-kuda ini paling umum menggunakan struktur yang berasal dari kayu ya. Maaf, ini salah tulis lagi. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita perhatikan dalam sebuah portal sederhana untuk bangunan rumah tinggal 2 lantai ini, maka struktur kayu yang kita gunakan sebagai kolom itu tentunya ini menjadi batang tekan. Nah, batang tekan ya. Kenapa? Karena dia cenderung menerima beban. Nah, dia hanya terima beban dari atas saja. Dari mana bebannya? Nah, beban P ini berasal dari balok. Balok yang kita taruh di atasnya kolom ini. Maka kita coba aplikasikan, misalkan di sini ada sebuah balok, gitu ya. Nah, balok, di mana balok ini bertumpu di atas kolom. Kolom juga kolom kayu. Nah, ini dia menjadi, sekarang kalau dia sebagai batang tekan yang merah ini, maka dia semua memiliki tekan. Tetapi bagi balok, nah ini sama dengan struktur beton yang semester lalu, maka dia menjadi
batang apa? Batang lentur. Jadi di sini dia menjadi batang lentur. Nah, kenapa dia lentur? Karena dia akan menerima lendutan. Karena dia akan lendut begitu. Batang lentur itu kan gini. Nah, dia akan lendut. Berarti semua komponen ini harus bisa terpenuhi oleh kayu dalam memikul bebannya. Nah, kemudian pada struktur kayu, pada struktur kuda-kuda maksud saya, jika kuda-kuda saya keluarkan, ada bentuk kuda-kuda yang sangat sederhana. Nah, pada bentuk kuda-kuda yang seperti ini, maka di sini kita akan mengetahui bahwa struktur ini biasa sekali, ini adalah struktur rangka batang. Nah, ini struktur rangka batang. Kalau di sini yang hitam ini adalah portal. Portal. Jadi di luar dari gitu ya. Di luar dari kuda-kuda, maka struktur ini disebut dengan portal. Kalau portal, apa bedanya portal dengan rangka batang? Jadi sini ada portal, ini ada rangka batang. Kalau portal itu, dia akan mempunyai 3 gaya dalam. 3. Yang pertama itu bidang momen, bidang normal, kemudian dia bidang lintang. Jadi MDN-nya ada. MDN. Maaf ya. Jadi kalau di sini ada M, ada D, ada N. Karena dia portal, dia menerima momen, dia menerima dia ada gaya normalnya. Tapi kalau pada struktur rangka batang, dia tidak akan menerima gaya dalam MDN. Gaya dalamnya dia hanya dinyatakan dalam batang tarik dan batang tekan. Jadi gaya atau gaya tarik, dan gaya tekan. Nah, jadi inilah bedanya pada struktur rangka batang hanya ada gaya tarik dan gaya tekan. Gaya tarik itu gimana? Jadi sebelum masuk kuda-kuda nih jelasin dulu ya. Gaya tarik itu kalau kita punya titik, maka dia akan gayanya itu menjauh dari titik itu. Dengan gaya tekan itu, dia akan mengarah ke dalam titik tersebut. Nah, pada struktur kuda-kuda, ini terjadi, gitu ya. Maka titik-titik itu ada di sini. Nah, titik-titik ini disebut dengan titik buhul. Titik buhul. Maka batang-batang yang ada di bawah sini atau yang semuanya yang menghubungkan titik dengan titik di sini akan terjadi, kalau nggak gaya tarik, dia gaya tekan. Maka misalkan contohnya begini. Kalau kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus batangnya kita kasih nomor juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka batang 1 dan batang 2 ini cenderung dia menjadi batang tarik. Jadi dia akan menjadi batang tarik. Sedangkan batang 3 itu bisa jadi dia menjadi batang tekan. Sehingga sekarang kita harus memperhitungkan apa yang kita perhitungkan pada rangka, juga pada di sini. Maka kita harus memperhitungkan kemampuan kayu untuk menahan tekan, kemampuan kayu untuk menahan tarik, dan kemampuan kayu untuk menahan lentur. Maka kita harus memperhitungkan struktur kayu terhadap 1 beban tarik atau gaya tarik, 2 beban tekan,
3 beban lentur. Nah, jadi ini harus kita perhitungkan. Nah, kalau tarik itu apa? Tarik itu terjadinya di mana? Bahan tarik ini kita tarik, ini sebuah batang benda. Kita tarik, maka seluruh penampangnya sebetulnya tertarik. Nah, oleh karena itu, tarik maupun tekan ini dapat memiliki persamaan yang sama. Jadi tegangan itu sama dengan P dibagi dengan A. Ini juga tegangan, yaitu P dibagi. Kenapa A? Karena semuanya terjadi. Dengan tegangan yang lentur sini, tegangan itu adalah M dibagi dengan W. Karena dia menyebabkan batang itu melendut. Nah, jadi persoalannya struktur kayu pada sebuah gedung atau bangunan rumah lantai 1, lantai 2 gini yang sederhana ini, sebetulnya tidak beda jauh. Itu sama saja dengan struktur beton maupun struktur baja. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, tapi di sini yang perlu diketahui sekarang karakteristik kayunya. Kayu di sini kalau kita lihat P per A pada gaya P per A itu artinya seluruh penampang itu menerima beban yang sama. Cuman sayangnya kayu tersebut punya, karena dia bentuknya adalah batang pohon sebenarnya, aslinya kayu itu batang pohon, maka dia akan memiliki serat-serat ya, terdiri dari serat. Nah, tergantung serat itu kemudian, jika serat itu memang kuat memikul maka dia bagus, atau serat itu tertarik juga kuat, maka dia kemampuannya akan sangat dipengaruhi oleh keadaan serat-serat dari kayu tersebut. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, Anda tetap harus apa yang dapat kita lakukan pada sebuah struktur kayu, maka yang pertama itu harus mektek, tidak bisa dihindari. Mekanika teknik ini nggak bisa dihindari. Untuk apa kita perlu mekanika teknik? Karena kita perlu gaya dalam. Nah, maka portal itu lakukanlah dia mektek, yaitu misalkan dengan cross, takabea, atau dengan SAP. Silahkan. Itu juga nanti atapnya kita harus mektek dia, atap dengan rangka batang, sehingga kita mendapatkan gaya dalam. Setelah gaya dalam, baru kita cek dimensi. Cek dimensi kayu. Kemudian kayunya nanti kita akan gunakan cek dimensi ini terkait sama apa? Sangat berhubungan dengan jenis kayu yang kita pakai. Kenapa? Karena pada kayu itu, jenis kayu ini sangat muncul akibat karena apa? Ada kelas kuat kayu. Jadi kelas kuat kayu. Jadi kelas kuat kayu itu kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya kelas kuat kayu 1 itu kelas kuat yang paling baik. Kemudian kelas kuat kayu yang kelima itu tentunya pada kayu-kayu yang semakin lemah dibandingkan dengan nomor-nomor yang ada di depannya. Nah, kelas kayu kuat kayu ini harus kita pahami. Nanti kita lihat klasifikasinya, kelas kayu kuat kayu itu kelas kayu kuat yang seperti apa saja. Nah, ini jadi diketahui bahwa kolom, sekali lagi, sebelum kita tinggalkan gambar ini, kita lihat sekarang bahwa kayu itu ada kelas kuatnya, kelas 1, 2, 3, kemudian ada batang tarik, ada nanti akan menerima sesuai dengan portal dan jenis strukturnya, hasil mekteknya, hasil analisis struktur, maka dia akan menerima beban tarik, beban tekan, dan beban lentur. Nah, ini sekarang nanti kita akan belajar dimensi yang mana, jenis kayu yang mana yang akan kita gunakan semua untuk beban-beban ini. Nah, itu tadi ya. Nanti kita hitung pada pertemuan berikutnya, kita akan mencoba menghitung dimensi yang dibutuhkan. Nah, sekarang saya akan ajak lagi kita kembali kepada sebuah struktur rangka batang. Jadi ini struktur rangka batang yang mungkin bagi kalian biasa. Kalau kita lihat contoh-contoh kuda-kuda struktur atap yang seperti ini ada di banyak selasar yang ada di sekitaran kampus kita yang menghubungkan gedung dengan gedung. Itu ada selasar, di sana tiangnya menggunakan tiang kayu, kemudian baloknya juga ring baloknya dengan kayu, tetapi pondasinya itu menggunakan umpak. Nah, kemudian kuda-kudanya pakai kuda-kuda kayu.
Jadi kalau saya gambarkan selasar kita pada sebuah penampang, maka ini adalah umpaknya. Katakanlah sederhana gambarnya begini ya. Nah, ini umpaknya. Nah, ini kemudian berhubungan dengan tanah. Nah, ini cenderung bahannya beton. Baru kemudian di sini ada batang kayu. Nah, di sini sering dihubungkan dengan apa? Dengan baut. Nah, ini ada plat baja. Ini baut. Nah, kemudian akan dihubungkan dengan ini. Nah, ini adalah ring balok. Yang bahannya juga kayu. Kemudian di sini akan ada masuk begitu, bahkan mungkin ke atas. Kemudian di sini ada perkuatannya. Nah, ini nanti akan masuk juga. Ini juga masuk. Nah, ini juga menggunakan kayu. Tapi saya nggak tahu namanya ini apa ya. Nah, ini berfungsi untuk apa? Untuk memperkuat kemampuan geser sebetulnya. Kalau kita tahu di beton, kita kenal tuh. Kalau kemarin kita kenal beton, ini jepit-jepit ya. Momennya gimana? Momennya. Nah, ini ada momen tumpuan. Ini ada momen lapangan. Ini ada momen tumpuan juga. Maka di sini juga terjadi gaya geser yang cukup besar. Nah, untuk mengurangi gaya geser kemampuan itu digunakan kayu klos ini ya. Nggak tahu saya namanya apa. Nah, di atas ini baru kemudian kita ada pasang kuda-kuda. Pasang kuda-kuda pada jarak tertentu. Pada jarak tertentu kita pasang kuda-kuda. Kuda-kudanya seperti ini. Kita pasang ke sana. Ini kan kita ngelihatnya dari sisi panjang, bukan sisi potongannya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini kita lihat bahwa di sini kenyataannya seperti itu. Nah, ini kita sebut dengan struktur rangka batang. Ada lagi sebetulnya struktur lain yang juga menggunakan prinsip rangka batang, yang mana dia hanya menerima gaya dalamnya itu hanya tarik dan tekan saja. Dan itu juga bisa digunakan kayu sebagai bahan dasar strukturnya. Struktur apakah itu yang dimaksud? Yaitu struktur jembatan. Jadi kalau saya hapus di sini ya gambar rumah kita ini tadi, kita gambar ganti dengan gambar yang baru. Maka kita sebetulnya punya struktur jembatan. Nah, kalau ini adalah sebuah penampang sungai, ya, maka kita dapat membuat sebuah struktur kayu, jembatan gini. Kemudian kita bisa membuat, nah ini ya. Nah, di sini juga ini yang disebut dengan titik buhul. Nah, struktur kayu pun juga masih bisa digunakan untuk struktur jembatan ini. Maka di sini juga prinsipnya rangka batang. Gaya yang ada, gaya dalamnya hanya tarik dan tekan. Namun ada kalanya juga rangka batang ini ada di bawah ya, bebas saja. Bisa di atas, bisa di bawah. Nah, ini adalah struktur-struktur rangka batang. Ini rangka batang jembatan ini dan rangka batang atap ini dihitung dengan cara yang sama. Cara menghitungnya sama prinsipnya. Kemudian struktur atap yang berbeda juga sering ditawarkan untuk menggunakan kayu. Yaitu bentuk yang kira-kira seperti ini. Nah, ini kemudian terdiri dari rangka batang. Itu. Ini adalah peletakannya. Nah, ini bisa saja ini kolom. Ini juga kolom. Nah, ada tipe terakhir yang dapat digunakan untuk kayu dengan prinsip rangka batang. Mirip seperti ini. Cuman di peletakan yang agak berbeda. Jadi dia menggunakan peletakan seperti ini.
Ya, agak salah dikit ya, nggak apa-apa, tar dulu. Nah, gitu. Nah, di mana di sini ini adalah perletakannya, kolomnya. Jadi di sini ada kolom. Nah, secara prinsip hampir sama bentuknya, tetapi di sini bedanya pada peletakannya. Ini peletakan ada di sini, ada di bawah sini. Cara ngitungnya sama. Dan ujung-ujung di sini pada titik-titik di sini ini disebut dengan titik buhul. Ini juga sama, percis caranya menghitung. Gampang ini. Ini juga ini sama ini juga sama caranya menghitung. Nanti setiap buhul dikasih nomor, setiap batang dikasih nomor, kemudian dihitung setiap batang harus mempunyai gaya tekan dan gaya tarik tertentu. Nah, nanti kalau sudah selesai dapat semua batang gaya-gayanya, baru kita rancang dimensi dari kayu yang akan kita gunakan, gitu ya. Baik, ini saya rasa sudah cukup jelas. Nah, kemudian pada struktur kayu, yang perlu diketahui lagi pada pembuatan, tadi kita sayangnya rumah sudah dihapus ya, ini hanya masuk kepada rangka batang saja. Nah, tetapi juga kita perlu tahu tadi karena tadi rumah itu adalah rumah dengan 2 lantai, maka dibutuhkan satu buah lantai yang menjadi lantai 2-nya. Nah, lantai 2 ini juga bisa kita bikin atau kita buat dari kayu. Cuman ya memang kebutuhan kayunya menjadi sangat banyak. Nah, bagaimana caranya bikin? Nah, ini caranya bikin jadi macam-macam juga. Nah, kalau kita punya areal yang luas, yang kita ingin gunakan dia sebagai plat lantai, ini struktur kolom, ya, maka kita bisa gunakan balok. Ini kita kasih balok penghubungnya, maka lantai tersebut bisa terdiri dari berbanyak papan semuanya. Nah, ini ada papan, ini balok. Nah, katakanlah baloknya supaya kuat ya 816. Nah, ini juga ini boleh dikasih balok, tapi yang inti kan ada di sana. Nah, ini banyak cara lah ya. Jadi kalau saya gambarkan, misalkan ini sebuah lantai papan. Nah, ini kecil-kecil gitu ya papannya. Nah, pada jarak tertentu ini bisa dikasih balok. Nah, ini dikasih balok. Jadi ini papan, ini balok. Nah, itu ya. Lalu balok ini bisa juga ditopang dengan apa? Di sini ditopang dengan dinding. Jadi di sini ada dinding batu bata. Jadi di atas dinding itu langsung diberikan balok-balok kayu gini boleh. Kalau nggak mau pakai dinding batu bata, maka di antara balok-balok di sini ini juga harus ada yang memikul. Nah, ini harus ada yang memikul. Ini kebalik ya gambarnya, mohon maaf. Kayunya ke sana ya, papannya. Nah, papannya ke arah situ ya. Tipis di sini, tipis saja. Nah, ini papan lebar 20, lebar 20, lebar 20. Baloknya juga ada titik-titik ini di bawah sana. Nah, ini bisa juga ditopang oleh balok yang lebih besar. Jadi misalkan ini 6 kali 12, ini 8 kali 12, kemudian ketemu dengan kolom 15 kali 15, atau kalau dapat kayu yang lebih besar 20 kali 20. Maka di sini menjadi batang lentur, ini juga batang lentur, ini menjadi batang tekan. Nah, inilah penggunaan kayu pada struktur. Sebagai contoh tadi sederhana adalah rumah dan jembatan. Jadi nanti kita akan, ini juga masih belum menghitung, tapi kita baru tahu nanti bahwa adanya sekarang ada tekan, lentur, maupun ada
tarik. Nah, kalau kita gunakan sebagai atap, rangka batang, maka dia kayaknya tarik dan tekan. Jika kita gunakan dia sebagai portal tadi, maka kita akan dapatkan 3, lentur, tarik, dan tekan. Gitu ya. Jadi sekarang pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tadi apa itu kuat tekan, syarat kuat tekan, dan bagaimana prinsip-prinsip menghitung untuk batang tekan, batang tarik, dan seterusnya. Demikian yang kedua. Mudah-mudahan juga masih mudah diterima, cukup banyak mendengarkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kayu tersebut harus memenuhi kriteria untuk batang tarik, batang tekan, maupun batang lentur. Nah, sekarang kita lihat persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Kayu Indonesia, memang sudah lama sih ya, Peraturan Kayu itu tahun 61, maka kita lihat di sini kualitas kayu itu ada 2, yaitu kualitas A dan kualitas B. Bagaimana membedakan kualitas A dan kualitas B? Yaitu dibedakan satu berdasarkan kadar airnya, kemudian dibedakan berdasarkan matanya, dan kemudian dalam kondisi retaknya. Kenapa? Karena kayu itu yang dalam kondisi baru kita belah kayu itu dari batang pohon, itu banyak mengandung kadar air. Jadi semakin kering kayu itu semakin baik gitu ya. Nah, maka seringkali kayu itu sebelum digunakan harus melalui proses pengeringan, baik dijemur maupun di oven, sehingga menghasilkan kadar air yang semakin kecil. Biasanya sih nggak bisa sampai kering sekali, sampai 0 tidak bisa. Biasanya kering itu akan bertahan di angka 5%, gitu ya. Namun untuk mencapai 5% itu bukan pekerjaan yang gampang, dan itu susah sekali dan harus dilakukan dengan cara pengovenan. Nah, kemudian ada besarnya mata, karena kita tahu pohon itu ada tetap bagaimanapun juga dia ada dahan-dahannya. Nah, dahan inilah yang menyebabkan pada bagian tertentu dari kayu itu sering ada matanya yang sifatnya yang bulat gitu. Nah, itu agak susah dilakukan pengerjaan. Dan kondisi retak. Jadi kayu dalam togoknya dia, dalam kita potong itu, nah kayu itu seringkali terjadi retakan-retakan. Nah, ini tetapi retakan itu tidak memutuskan dia. Nah, ini karena kayu terdiri dari banyak serat. Nah, kondisi retak inilah yang kemudian mengklasifikasikan kita, semakin besar retaknya, semakin banyak retaknya, tentunya itu masuk di dalam kualifikasi B. Nah, sekarang kita perhatikan pada tabel yang ada di sini. Maka ini untuk kualitas A dan kualitas B. Di sini pertama kadar airnya. Di sini dinyatakan kadar airnya adalah kering ya, padahal kadar airnya juga kita ketahui ini adalah 5%. Nah, jika dia ada di kisaran 5%, itu dia bisa dikatakan dimasukkan sebagai kayu kualitas A. Sedangkan yang kualitas B, kayunya masih di bawah dari 30%. Misalkan ya kita batasi antara 30 gitu ya, antara ini 5 sampai dengan 10% gitu misalnya. Nah, maka di sini kita bisa katakan antara 11 hingga 30% kita bisa masukkan dia dalam klasifikasi kayu B. Kemudian kondisi matanya ini tidak besar-besar ya, pada kondisi kayu A, dahan atau rantingnya itu yang kecil, sedangkan yang B itu yang ukurannya lebih besar lagi. Nah, untuk lokasi mata itu lebarnya jadi dia tidak bisa lebih besar banget gitu ya, atau kemudian lokasinya itu tidak boleh misalkan sebuah balok itu dia tidak boleh terlalu di pinggir gitu ya, maka dia akan kita tentukan di sini. Kalau dia ada di tengah, ada di pinggir, maka lokasi mata ini menentukan kualitas A atau kualitas B. Ini adalah retak. Retak ini 1/5 tebal kayu, kurang dari 1/5 kita katakan sebagai kualitas A, sedangkan yang retaknya lebih besar, yang terjadi lebih dari 1/5 tebal kayunya, maka kita kategorikan sebagai kelas kayu B. Jadi misalkan ini sebuah balok dengan tinggi H, maka ini adalah B, maka B ini adalah tebalnya. Nah, kalau kayunya retak di sini, retaknya misalkan dia memiliki retak ke arah mana saja. Nah, retaknya ini tidak melebihi, jadi dari tebal kayunya, kalau tebalnya tadi ini berapa, misalkan tebalnya 6 cm, maka retaknya ya 1/5 dijadikan acuan. Maka semakin besar retaknya kita kategorikan sebagai kelas kayu, kualitasnya kualitas B. Nah, setelah kita kelompokkan yang tidak mudah ini, sekarang kita lihat kelas A dan kelas B itu ada tegangan izin. Ini adalah tegangan izin kayu. Nah, jadi tegangan yang tidak boleh dilampaui.
Jadi dia tegangan paling atas, batas maksimal yang boleh terjadi. Nah, ini untuk tegangan kelas, kita hanya bicara untuk kelas kayu A. Nanti untuk kelas kayu B-nya tinggal dikalikan semua angka-angka yang ada di sini, tinggal dikalikan faktor 0,75. Jadi dia izinnya di bawah kelas 1, kelas kayu A. Nah, sekarang kita lihat kelas kayu itu. Nah, ini adalah kelas kayu. Ada kelas kayu 1, 2, 3, 4, 5, dan ini ada khusus untuk kayu jati. Nah, kayu jati, maka di sini 1, 2, 3, 4, 5 kita perhatikan item-item tegangan yang terjadi, tegangannya dalam satuan kilogram per cm persegi, yaitu tegangan lentur. Tegangan lenturnya 100, bisa kita lihat, di mana semakin kecil, semakin besar kelas kuat kayunya, kemampuannya semakin rendah. Artinya kelas kayu ditentukan berdasarkan dari kecil sampai yang besar. Nah, ini adalah tegangan tarik dan tegangan tekan. Jadi TR itu untuk tarik, TK itu untuk tekan. Nah, ini adalah untuk menyatakan sejajar serat. Jadi ini untuk menyatakan sejajar serat. Jadi kayu itu akan memiliki serat. Jadi kalau kita gambarkan sebuah kayu, kayu itu biasanya memiliki serat ya. Serat yang sangat tidak beraturan. Nah, setiap pemotongan kayu biasanya seratnya ikut memanjang sana. Tidak pernah kayu dipotong untuk serat yang pendek-pendek, itu tidak ya. Jadi memotongnya harus seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan tarik dan tekan sejajar serat. Ini artinya dia ditarik ke sana. Ini ditarik. Nah, ini ditarik. Jadi kalau dia ditarik putus pada berapa gitu ya, ini kayunya. Atau dia ditekan. Nah, dia ditekan. Jadi dia akan didekatin pada kondisi sejajar dengan serat. Nah, kemudian ini untuk kemampuan tegangan, tekan, tegak lurus arah serat. Jadi tegak lurus arah serat dia ada di sini. Nah, itu adalah tegak lurus arah seratnya. Maka dia, kalau ini untuk kemampuan lentur dari sejajar serat. Jadi kalau kemampuan lenturnya, kita ambil yang di bawah sini. Untuk yang lentur ya. Nah, sekarang kita lihat ternyata dari kelas kayu 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini ternyata kosong. Jadi artinya ini kayu-kayu lokal yang memang tidak jarang sekali dilakukan pengujian. Jadi ini kita cenderung menyebutnya untuk kondisi kayu lokal. Jadi kayu lokal itu misalkan kamu temuin di halaman rumahmu, kamu ingin membangun, kamu tebang pohon, kamu jadikan dia batang kayu, ya itu kayu-kayu lokal. Nah, inilah yang tidak diatur. Nah, kemudian yang secara khusus kita anggap sebagai kayu yang sangat bagus itu adalah kayu jati. Walaupun kayu jati itu masih kalah, kalau kita lihat angkanya, ini masih kalah dibandingkan dengan kayu kelas kuat kayu 1. Namun dia juga secara khusus penggunaan jati ini paling banyak dipakai. Ya, jadi sehingga kayu jati juga secara khusus dia memiliki kelas kuat tersendiri. Jadi demikian kira-kira ini adalah pengetahuan yang kita gunakan sebagai dasar-dasar untuk mendimensi struktur kayu baik untuk keperluan bangunan maupun keperluan jembatan. Oke, terima kasih.